Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang letak geografis dan astronomis Indonesia. Wilayah negara NKRI dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari ribu-ribu pulau, baik besar maupun kecil, otomatis memiliki letak geografis yang berbeda-beda. Sehingga dari letak geografis inilah Indonesia kaya akan ragam pesona budaya, flora fauna, bahasa, suku, maupun perekonomian. Sebelum kita melangkah ke ragam budaya dan suku yang ada di Indonesia, marilah kita pelajari terlebih dahulu tentang pengertian letak geografis Indonesia. Adapun pengertian dari letak geografis Indonesia adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di muka bumi. Berdasarkan letak geografis Indonesia inilah Kepulauan Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Keberadaan Indonesia di antara dua benua dan dua samudra inilah menempatkan Indonesia pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian dunia. Pengaruh letak geografis Indonesia bagi negara kita adalah Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan dan peradaban dunia. Yang kedua, Indonesia memiliki dua musim. Yang pertama yaitu musim penghujan dan yang kedua yaitu musim kemarau. Adapun pengaruh Indonesia memiliki dua musim diantaranya yaitu menyebabkan Indonesia menjadi negara agraris yang sangat terkenal di dunia karena wilayahnya terdapat banyak persawahan, sehingga penduduk Indonesia banyak yang bermata pencaharian sebagai petani. Yang kedua, dua musim yang ada di Indonesia ini menyebabkan panas yang merata sepanjang tahun di semua wilayah Indonesia. Yang ketiga, Indonesia terletak di antara benua besar yang menyebabkan memiliki iklim yang bergantian setiap 6 bulan sekali. Selanjutnya, letak geografis bagi negara Indonesia memberikan keuntungan. Yang pertama, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra yang menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas darat maupun udara. Yang kedua, Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia, di mana dari kegiatan ini bisa menghasilkan devisa bagi negara kita. Yang ketiga, begitu banyaknya pulau yang ada di Indonesia menjadikan Indonesia kaya akan budaya. Laut yang luas dan garis pantai yang panjang memungkinkan Indonesia kaya akan ikan, karang, minyak, dan mineral. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai negara maritim karena luasnya samudra yang ada di wilayah Indonesia. Selanjutnya, keuntungan dari letak geografis yang ada di Indonesia adalah Indonesia berada di kawasan tropis yang membuat kaya akan hasil hutan, sebab ada banyak sekali jenis tanaman dan mudahnya tumbuhan hidup subur di negara kita.
tanah subur yang ada di Indonesia menghasilkan banyak jenis pertanian, sehingga Indonesia juga terkenal sebagai negara agraris. Indonesia menjadi paru-paru dunia karena wilayah hutan yang ada di Indonesia begitu luas. Adapun batas-batas wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga, di antaranya yang pertama, sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sementara di sebelah selatan, negara Indonesia berbatasan dengan negara Australia. Di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Adapun di sebelah timur negara Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini. Di samping terdapat banyak sekali keuntungan dari letak geografis Indonesia, ternyata letak geografis Indonesia juga mendatangkan kerugian-kerugian bagi negara kita. Di antaranya berpotensi rusaknya lingkungan fisik seperti lahan kritis, abrasi, pencemaran air, dan udara. Yang kedua, munculnya kerusakan lingkungan biotik seperti illegal logging, penebangan hutan secara liar, penurunan flora dan fauna, kerusakan sistem pantai, danau, dan sungai. Di samping itu, kerusakan sumber daya alam lainnya seperti illegal mining, penambangan liar, illegal fishing, penangkapan ikan secara ilegal, dan eksploitasi yang berlebihan. Bencana alam, gempa bumi, longsor, tsunami, erosi, banjir, kekeringan, badai, dan semacamnya. Selain itu, letak geografis Indonesia juga menyebabkan kurangnya pengembangan potensi seni dan budaya, baik lokal dari setiap etnik dan pudarnya ciri kehidupan mulai dari bahasa, adat istiadat, bangunan, rumah, serta tata cara pergaulan, di mana hal ini dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Pembahasan berikutnya adalah tentang letak astronomis Indonesia. Adapun pengertian dari letak astronomis Indonesia adalah letak astronomis Indonesia adalah letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Pengertian dari garis lintang dan garis bujur adalah garis lintang, garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Garis lintang ini berdampak pada iklim suatu negara. Adapun garis bujur adalah garis meridian, garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan antara kutub selatan, kutub utara, dan kutub selatan timur. Garis bujur berdampak pada waktu setempat suatu negara. Titik awal dari perhitungan waktu ini dimulai dari kota Greenwich. Seperti halnya letak geografis Indonesia, letak astronomis Indonesia juga mempunyai beberapa keuntungan. Di antaranya, di Indonesia tidak mempunyai musim dingin yang merepotkan. Yang kedua, suhu udara yang cenderung hangat hingga panas. Yang ketiga, curah hujan yang cukup tinggi dan merata di semua wilayah Indonesia. Yang keempat, banyak terdapat hutan hujan tropis, di mana dengan adanya hutan tropis yang ada di Indonesia menyediakan begitu banyak oksigen yang dibutuhkan oleh semua makhluk, sehingga Indonesia menjadi salah satu paru-paru dunia. Kemudian keuntungan letak astronomis Indonesia yaitu mempunyai beragam flora fauna yang bervariasi. Selanjutnya, lahan pertanian yang subur
menjadikan Indonesia memiliki berbagai macam hasil bumi yang melimpah. Kemudian mempunyai hasil pertanian dan perkebunan yang dapat membantu perekonomian negara. Yang terakhir menjadi salah satu lokasi wisata yang populer di dunia. Astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Berdasarkan garis lintang 6 derajat lintang utara dan sampai 11 derajat lintang selatan, Indonesia berada di wilayah negara iklim tropis yang mempunyai ciri-ciri curah hujan yang tinggi, dapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, serta kelembapan udara yang tinggi. Letak astronomis Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki 3 bagian daerah waktu, karena Indonesia berada di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, di mana letak astronomis ini menyebabkan Indonesia terbagi dari 3 daerah waktu. Yang pertama, waktu Indonesia bagian barat. Daerah yang berada di Indonesia bagian barat mempunyai selisih waktu lebih kurang 7 jam terhadap Greenwich Mean Time. Wilayah-wilayah waktu Indonesia bagian barat diantaranya yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Madura, Pulau Kalimantan Barat, Pulau Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Adapun wilayah yang berada di waktu Indonesia bagian tengah adalah yang pertama, Pulau Kalimantan Selatan, Pulau Kalimantan Timur, Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Selanjutnya, wilayah yang berada di waktu Indonesia bagian timur diantaranya Kepulauan Maluku, Pulau Papua, Pulau Papua Barat, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dan akan menjelaskan tentang gambar garis lintang, garis bujur, dan garis khatulistiwa yang ada di peta yang suatu saat nanti akan kita pelajari dengan bersama. Adapun garis lintang merupakan garis khayal, di mana garis lintang ini merupakan garis penentu dari iklim di suatu negara. Kemudian garis bujur merupakan garis yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan bumi. Kemudian garis lurus 0 derajat atau yang disebut dengan garis khatulistiwa atau garis ekuator merupakan garis pembagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Demikian anak-anakku pelajaran kita pada pagi hari ini tentang letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Semoga dengan pelajaran ini anak-anak menjadi tambah cinta terhadap negeri kita, negara NKRI, dan semoga menjadikan anak-anak semakin bersemangat dalam belajarnya nanti. Sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.